sebelumnya, jenazah korban ini tidak ada identitas. Maka Kasat Reskrim bersama tim Inavis bahwa tim TK 308 Lampung Tengah berhasil mengungkap dalam jangka waktu 3 hari sejak ditemukannya mayat. Para pelaku yang sudah teridentifikasi di Merak, Serang, Banten. Jam 6 pagi sampai di sana kami langsung mapping dan mendapatkan 3 orang pelaku, 19, 20, 21 paling dewasa. Dan ternyata mereka dari 5 orang yang kita tangkap, 2 merupakan residivis. Dan sebelum disimak, jangan lupa untuk like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi. Polres Lampung Tengah ringkus 5 orang pelaku di Pulau Jawa di tempat yang berbeda, Cilegon, Banten, dan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat, Jumat tanggal 21 Juli tahun 2022. Sementara 4 orang pelaku lainnya, yang diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap korban Yudi Irawan, 23 tahun, warga desa Pemanggilan Natar, Lampung Selatan sedang diburu petugas. Menurut Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovi Fahlevi Sanjaya yang didampingi oleh Kasat Reskrim AKP Edi Korinas, Kasih Humas AKP Sayidina, dan Kanit Resum Ibda Pande Putu Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media. Di sini kita Polres Lampung Tengah mau merilis hasil ungkap kasus pembunuhan. Jadi kemarin pada hari Minggu sekitar pukul 17.00 sore hari ditemukan sosok seorang mayat di saluran irigasi Bedeng 3, Kampung Bumi Haji, Kecamatan Aratuha, Kabupaten Lampung Tengah, di mana mayat tersebut ditemukan oleh warga yang sedang melaksanakan memancing. Warga tersebut melaporkan ke Polsek, yaitu saudara Paiman dan saudara Erwandi yang sedang memancing, melapor ke Polsek Aratuha bahwa ada mayat dalam keadaan tengkurap dan dilakukan evakuasi bersama tim Inavis dari Polres Lampung Tengah. Seperti kejadian-kejadian yang sebelumnya, jenazah korban ini tidak ada identitas. Maka Kasat Reskrim bersama tim Inavis mengambil sidik jari dan berkoordinasi dengan Disduk Capil. Didapatlah identitas daripada korban tersebut, yang mana korban dengan inisial YI, umur masih 23 tahun, masih remaja, yang alamat di Dusun Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Kronologis pengungkapan dari kasus ini, yang pertama, kita melakukan pengumpulan bukti-bukti hasil olah TKP dan melakukan pemeriksaan kepada semua pihak, saksi-saksi. Setelah kita mengetahui identitas pelaku, keluarga pun kita interogasi. Dan sampai kita mengetahui terakhir korban ini bersama siapa, didapatlah keterangan bahwa hari terakhir yang dilihat oleh keluarga dan kerabat, yaitu pada tanggal 15, hari Jumat 15 Juli 2022, bahwa korban keluar bersama saudara TY dan saudara AJ menggunakan mobil Xenia warna silver yang bahkan bisa lihat milik saudara TY. Sekitar jam 8 pagi keluar menuju ke rumah kerabat dari korban di Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pasawaran. Setelah tiba pukul 10, korban bersama saudara AJ ini, tersangka AJ dan tersangka TY, kembali ke rumah korban. Yang kemudian terjadi selisih antara tersangka TY dengan korban, yang disebabkan tersangka TY ini merasa hilang nomor handphonenya. Jadi saya agak sekilas menjelaskan bahwa si korban ini statusnya sudah berkeluarga, namun ada permasalahan internal keluarga. Dan saudara TY dari keterangan yang kita dapat itu curiga, menegur saudara AY, menegur saudara TY
si korban. Dan saudara T ini mulai ada permasalahan, tersinggungan. Ditambah lagi kartu SIM card dari saudara TY ini hilang. Maka dari mulai di rumah korban itu sudah ribut mereka, sudah terjadi cekcok karena saudara TY ini menuduh korban yang mengambil, dan korban tidak mengakui karena korban tidak mengambil. Saat itu keterangannya seperti itu. Dan ternyata pukul 11.30 di hari yang sama, korban bersama saudara TY dan saudara AJ pergi menuju rumah saudara BM di Raja Basa, Bandar Lampung, di mana perselisihan tersebut masih berlanjut hingga mereka diusir oleh orang tua dari saudara BN. Diusir, udah kalian nggak usah di sini, pergi kalian. Mereka pindah lagi pukul 11.30. Korban bersama saudara TY dan saudara AJ pergi. Pukul 14.00 mereka meninggalkan rumah saudara BN dan menuju untuk menjemput teman-temannya. Teman-temannya itu ada saudara GL, IAJ, MK, BG, JB, AL, dan TD yang usianya relatif masih muda, yaitu 17 tahun, 18 tahun, paling tua 21 tahun. Semua bersepuluh-sepuluhnya menggunakan mobil Xenia warna silver ini milik saudara TY dan menuju ke rumah saudara GL di Raja Basa. Dan itu masih terjadi perdebatan masalah kartu SIM yang hilang, di mana tersangka TY ini memang aktif di WhatsApp untuk komen-komen status daripada istri dari si korban. Jadi perselisihan itu makin panjang, makin meluas. Ditambah lagi SIM card hilang, terjadi perdebatan, dan saudara TY mengajak kawan-kawan pada saat itu berjumlah 10 orang bersama korban dalam satu mobil. Dan pukul 18.00 mereka menuju rumah saudara GL yang di Raja Basa. Pada jam 20.00 mereka bersama-sama pergi ke Pasar Tengah Kota Bandar Lampung, tepatnya di depan Ramayana. Di situ korban mendapatkan intimidasi dan korban tetap tidak mengakui. Dan korban karena terasa tertekan, korban berusaha untuk lari. Saat korban berlari, mereka mengejar sambil meneriaki maling, 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 dan korban akhirnya dipukulilah secara bersama-sama, dikeroyok bersama-sama hingga tidak berdaya. Setelah korban tidak berdaya, korban diangkat, dimasukkan lagi kembali ke dalam mobil, dan korban diniatkan oleh mereka menuju daerah Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Utara. Ternyata masih berputar-putar hingga korban akhirnya mengembuskan napas terakhir. Itu masih di wilayah Teluk Betung, Bandar Lampung. Karena dalam perjalanan pun korban masih mendapatkan penganiayaan. Setelah korban mengembuskan napas terakhir, tepatnya hari Sabtu, tanggal 16 Juli tahun 2022, pukul 02 atau kurang lebih 02 atau 03 dini hari, korban sudah dipastikan tidak bernyawa. Kemudian jenazah korban dibawa menuju Kabupaten Lampung Tengah melalui rute lewat Kabupaten Pringsewu, perbatasan dengan wilayah Polsek Kalirejo, lanjut ke wilayah Polsek Padang Ratu, tepatnya di Kecamatan Aratuha, dan sampailah hari Sabtu tanggal 16 Juli 2002 sekitar pukul 9 pagi, saudara TY ini minta untuk berhenti di tanggul irigasi Dusun Bedeng 3, Kampung Bumi Aji, Kecamatan Aratuha, dan membuang jenazah korban ke saluran irigasi Wais Putih, wilayah hukum Polsek Padang Ratu. Yang akhirnya jenazah tersebut ditemukan oleh saudara Paiman dan saudara Erwandi pada hari Minggu tanggal 17 Juli tahun 2022 sekitar pukul 17.00 di saat saksi tersebut sedang memancing di sungai tersebut. Dari hasil pengungkapan ini, saya simpulkan bahwa
tim TK 308 Lampung Tengah berhasil mengungkap dalam jangka waktu 3 hari sejak ditemukannya mayat dan menangkap 5 orang pelaku dalam jangka waktu 4 hari. Jadi 4 hari pengembangan hingga hari ke-6, dan rilis saat ini adalah hari ke-7 dari awal ditemukannya korban. Motif dari para pelaku masih kita dalami. Yang tadi sudah saya sampaikan, salah satu pelaku tadi sakit hati karena takut rahasianya terbuka karena kartunya hilang, dan menuduh dari korban yang mengambilnya. Dan ada juga diduga merasa terancam, aibnya bisa terbuka karena selama ini informasi dari saksi-saksi bahwa pelaku TY ini dalam keadaan bermasalahnya keluarga korban, antara korban dengan istrinya, pelaku TY ini intens berkomunikasi, mengomeni dari sosial media daripada istri daripada korban. Untuk pasal yang tadi saya sampaikan, yang kita kenakan, pembunuhan berencana, subsidiar pembunuhan biasa, yaitu pasal 340, subsidiar pasal 338, dan pasal 170 ayat 3, yaitu pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman seumur hidup paling lama. Nanti teknis daripada pengungkapan di sini juga hadir Bapak Kasat Reskrim yang memimpin langsung dari pengungkapan, karena perjalanan ini cukup panjang. Pelaku yang dapat pertama di Cilegon dan lanjut lagi ke wilayah Jawa Barat. Nanti teknisnya dari Kasat Reskrim AKBP Edi Korinas dapat memaparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekira jam 11.30 saya langsung mendapatkan perintah dari Bapak Kapolres untuk melakukan pengejaran para pelaku yang sudah teridentifikasi di Merak, Serang, Banten. Jam 6 pagi sampai di sana kami langsung mapping dan mendapatkan 3 orang pelaku atas nama GL, kemudian TD, kemudian Ajik. Setelah kami interogasi di sana, mengembang lagi terhadap tersangka lainnya, langsung kami kejar di daerah Bogor, Jawa Barat. Dari sana sekitar jam 3 siang kita mendapatkan 2 orang tersangka lainnya di sekitar terminal Cilengsi. Kita mendapatkan saudara TY. TY adalah setelah diinterogasi merupakan otak daripada pelaku, otak daripada peristiwa pembunuhan ini. Kemudian kita dapatkan IB. Dari sana kita kembangkan lagi, namun sayang untuk tersangka yang lain masih dalam pengejaran hingga kami kembali ke Lampung. Untuk pasal yang dikenakan tadi sudah diterangkan, pasal 340, subsidiar 338, dan 170 KUHP pidana. Sementara barang bukti yang sudah kita amankan adalah 1 unit mobil Xenia warna silver. Mobil ini yang digunakan oleh pelaku untuk membawa korban, dan sempat juga dilakukan penganiayaan di dalam mobil ini sendiri untuk dibuang ke wilayah Lampung Tengah di Padang Ratu tadi. Jumlah pelaku semuanya 9 orang, yang sudah tertangkap 5 ulangi, yang 4 masih dalam pengejaran. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita amankan semua. Mohon doanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 19, 20, 21 paling dewasa. Dan ternyata mereka dari 5 orang yang kita tangkap, 2 merupakan residivis. Residivis kasus serupa 170 yaitu pengeroyokan, 351 yaitu kekerasan. Jadi aksi-aksi premanisme ini sudah biasa mereka lakukan, sehingga mereka sudah seperti melakukan hal-hal yang biasa, melakukan penganiayaan terhadap orang.